Kisah persahabatan Nirmala dan Pelangi dimulai dari ketidaksengajaan mereka bertemu di sebuah gua ketika bersembunyi dari masalah yang sedang mereka hadapi. Pelangi yang sedang berusaha kabur dari kejaran Arifin, ayahnya yang berusaha untuk menjualnya, sementara Nirmala ini sedang berusaha kabur untuk mengetahui apakah sebenarnya papanya itu sayang padanya atau tidak. Hingga pada akhirnya ketika Arifin menemukan Pelangi, Nirmala berusaha membantunya dengan mengajak Pelangi ini masuk ke dalam sebuah truk bak terbuka, dan di sana tanpa sengaja truk itu berjalan dan membawa mereka jauh ke Lembang. Ratna, ibunya Pelangi, makin panik begitu tahu kalau Pelangi itu tidak ada di rumahnya. Ia pun mencari Pelangi tapi tidak mau untuk kembali lagi karena ia takut kalau tidak sampai membawa pulang Pelangi maka Arifin akan memukulinya. Hingga pada akhirnya ia bertemu dengan Bang Ojon dan juga Bu Sukma. Mendengar kisah hidup Ratna membuat Bu Sukma ini menjadi tidak tega dan menawarkan tumpangan kepada Ratna. Sementara itu di rumahnya Nirmala, ayahnya Nirmala, tantenya dan juga seisi rumah masih panik berusaha untuk mencari keberadaan Nirmala. Sementara itu Nirmala serta Pelangi terlihat sangat kelaparan dan masuk ke sebuah warung. Tapi karena tidak bisa membayar makanan mereka, akhirnya Nirmala merelakan kalung yang dipakainya untuk ditinggal di warung tersebut. Hari pun hujan, Nirmala merasa sangat senang karena bisa dengan leluasa hujan-hujanan. Tapi naasnya malamnya Nirmala mengalami demam tinggi dan Pelangi harus bersusah payah membawa Nirmala ke puskesmas dengan menggunakan gerobak karena tidak ada satupun orang yang bisa dimintain tolong. Ban gerobak pun tiba-tiba pecah membuat Pelangi makin panik dan tiba-tiba segerombolan preman mendatangi mereka. Pelangi dan Nirmala merasa ketakutan, tapi preman tersebut meyakinkan kalau ia hanya ingin membantu dan membawa Pelangi serta Nirmala ke rumah sakit. Nirmala dan Pelangi yang menceritakan semua kejadian yang mereka alami membuat dokter tersebut berusaha menghubungi polisi agar polisi menghubungi masing-masing keluarganya. Dan benar sekali, keesokan paginya orang tuanya Nirmala datang ke rumah sakit. Tapi begitu mendengar tentang apa yang terjadi kepada Nirmala dan juga Pelangi, membuat tantenya Nirmala ini menjadi sangat marah dan berusaha melarang Nirmala untuk berhubungan lagi dengan Pelangi. Nirmala serta Pelangi pun merasa sangat sedih. Keduanya sama-sama berharap bahwa suatu saat mereka bisa bertemu kembali. Pada akhirnya Nek Sukma ini meminta kepada Pelangi untuk membantunya berjualan gulali dan Pelangi pun merasa sangat senang. Dan pada waktu si Ratna ini menjajakan kopi, tiba-tiba saja ia melihat kalau Arifin itu sedang mencarinya. Ia berusaha kabur dengan sepedanya tapi tidak sengaja mau menabrak sebuah mobil dan ternyata di dalam mobil itu adalah Anas. Anas yang melihat Ratna merasa sangat kaget karena wajah Ratna itu sangat mirip dengan Anggini, istrinya yang dulu meninggal saat melahirkan Nirmala. Anas pun berusaha turun dari mobil dan mengejar Ratna, tapi sayangnya Ratna bisa pergi dari pandangan Anas. Mimin jadi makin penasaran nih sama cerita Pelangi untuk Nirmala ini. Kenapa wajahnya Anggini sama Ratna ini begitu mirip? Apakah mereka ini ada hubungan darah atau memang cuman kebetulan ya? Pasti kalian juga penasaran kan? Makanya tonton terus dan ikutin perkembangan cerita di Pelangi untuk Nirmala. Dan gak bosan-bosan, Mimin bakal ngingetin jangan lupa like, comment, dan share. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.